Astagfirullahaladzim. Ya Allah, makin lama kasus corona ini kok makin banyak ya. Halo, Halo, Assalamualaikum, Ella. waalaikumsalam. Ada apa kak? Ini dek, tadi aku baru aja buka HP. Tiba-tiba ada notif berita terupdate angka kasus corona itu semakin tinggi loh. Nah, sekarang udah tembus 30.000. Gimana ya kalau misalnya aku ngadain penyuluhan tentang edukasi COVID-19? Sekalian kan aku ada tugas dari kampus. Iya kak, itu ide yang bagus. Terus penyuluhannya ingin ditujukan kepada siapa? Pelajar SMA, SMK sederajat deh. Ya deh kak, nanti aku bantu ngumpulin teman-teman. Penyuluhannya jam berapa dan di mana kak? Jam 10 ya dek, di rumahnya Pak Joko. Elita kesini dong, kita lagi ngumpul bareng temen-temen nih. Oh iya lur, OTW. Derek, sekarang kan kita udah lulus. Kalian mau kerja apa kuliah? Aku mau kuliah tapi bingung mau kuliah di mana. Kalau aku sih Gak tahu di mana. Derek, aku dapat info dari Kak Nia. Nanti jam 10 kita diundang penyuluhan edukasi COVID-19. Wow, bagus tuh. Mantap, daripada kita nggak ngapa-ngapain. Tapi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Zania Ramadhani dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Nah, kakak ambil jurusan Prodi PGSD. Di sini kakak akan melaksanakan penyuluhan tentang COVID-19 dan tentang jurusan kakak di Unira Malang. Nah, karena sekarang itu PMB-nya sudah mulai dibuka, bisa daftar secara online. Nah, nanti ketika penyuluhan, jika ada yang penting, silakan dicatat di ini. Nah, ini adalah buku catatan. Silakan dipakai. Oke, sekarang penyuluhannya kita mulai ya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Siapa sih si COVID-19 ini kok sampai berhasil mengembangkan dunia? Nah, COVID-19 ini termasuk jenis coronavirus. Nah, kenapa disebut virus corona? Karena bentuknya seperti mahkota. Nah, dia mempunyai ujung yang gunting. Nah, biasanya ini menginfeksi saluran pernafasan. Ini bisa menular pada manusia dan hewan. Nah, saat ini pandemi COVID-19 ini sudah mencapai ke seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat di seluruh dunia ini rata dengan zona merah. Jadi semuanya itu sudah rata dengan virus corona. Di mana-mana ada virus corona. Kok bisa ya menyebarnya begitu cepat? Nah, yuk simak videonya. Corona atau COVID-19 ini ditemukan pada hewan ular yang tertular oleh kelelawar di pasar Huanan di Wuhan, daerah Cina. Ular yang terdeteksi suspek corona ini menularinya ke manusia, lebih tepatnya kepada penjual hewan yang berada di pasar Huanan karena mereka terkena lendir bahkan memakannya. Setelah menular ke manusia, orang Wuhan yang positif corona itu bepergian ke luar negeri sehingga virus sangat cepat menyebar. Bagaimana virus corona bisa masuk ke tubuh dan menginfeksi korbannya? Begini alur menginfeksinya, guys. COVID-19 ini ditulari oleh manusia melalui cairan dari orang yang suspek corona yang masuk ke tubuh orang lain dari bersin, batuk, menyentuh dengan benda yang sudah pernah dipegang, atau terkena cairan dari orang yang positif corona, kemudian dia mengoleskannya ke mulut. Bahkan kontak dengan hewan yang positif corona juga sangat berbahaya loh. Nah, jadi bagaimanakah gejala yang timbul pada orang yang terpapar COVID-19? Yaitu batuk dan pilek, demam, susah bernafas, letih dan lesu. Nah,
Nah, jadi bagaimana upaya pencegahan corona? Nah, yang pertama, kita harus rajin-rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini ada hand sanitizer. Nah, cara pakainya mudah. Cuman kita semprotkan ke tangan, terus kayak cuci tangan. Nah, hand sanitizer ini bisa digunakan sebagai pengganti cuci tangan jika tidak ada air. Nah, yuk siapa yang mau cuci tangan? Nah, ini cuci tangan dulu pakai hand sanitizer ya. Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan masker ketika kita sedang sakit atau jika sedang dalam pemulihan. Kemudian hindari kontak langsung dengan orang lain, tutup hidung dan mulut saat bersin ataupun batuk. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut ketika tangan kita kotor. Kemudian masak daging dan telur hingga matang. Kemudian jaga kebersihan benda-benda di rumah dan jangan lupa tetap jaga jarak dengan orang lain. Nah, meskipun kita telah melakukan upaya pencegahan terhadap COVID-19, tetapi kita bisa lihat ini grafiknya masih terus meningkat. Nah, oleh karena itu, kita jangan sampai panik ya, tetap jaga imun dan iman kita. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Kak mau tanya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengatasi coronavirus baru? Tidak, sebenarnya kalau antibiotik itu untuk bakteri bukan untuk virus. Nah, sedangkan COVID-19 itu termasuk virus, jadi tidak efektif mengobati virus dengan antibiotik. Tetapi jika seseorang berobat ke rumah sakit, misalnya mengalami corona, dia mendapatkan antibiotik, sebenarnya kemungkinan dia mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh Saya Kak, apakah menyemprot tubuh dengan alkohol atau klorin dapat membunuh virus baru? Sebenarnya tidak, karena menyemprotkan klorin atau alkohol itu sangat tidak efektif membunuh COVID-19 jika sudah masuk ke dalam tubuh kita. Justru menyemprot klorin ataupun alkohol itu jika penggunaannya sampai mengenai mata atau selaput lendir itu sangat berbahaya, apalagi seperti mata, mulut itu sangat berbahaya. Jadi penggunaannya itu harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kak, apakah di kampus kakak juga menerapkan pencegahan tersebut? Terima kasih. Iya dong, di Unira kan sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi mulai kita masuk sudah pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan, dan lain-lain. Oh, jadi gitu. Kalau kita pengen terhindar dari virus corona, kita harus benar-benar jaga kebersihan sama kesehatan ya. Oh ya, ini sekalian kakak mau ngenalin kampus kakak. Kan sekarang PMB-nya Unira Malang sudah dibuka. Nah, ini kakak promosiin PGSD dulu ya. Nah, ini nih kampus kakak, Universitas Islam Raden Ahmad Malang. Letaknya di Jalan Raya Mojosari 02 Kepanjen Malang. Langsung aja kakak kenalin prodi kakak ya. Nah, PGSD Unira didirikan sejak tahun 2014 sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 180/E/O/2014. PGSD Unira menyiapkan lulusannya untuk mengembangkan keilmuannya pada jenjang pendidikan dasar, juga berkomitmen untuk mencetak generasi pendidik yang handal dalam keilmuan, terampil dalam pengajaran, dan sanjung dalam keislaman berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Visi PGSD Unira Malang yaitu menjadi program studi yang menghasilkan guru SD yang profesional, unggul, dan kompetitif serta berkomitmen terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan yang berkembang pesat dalam perspektif global yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam mewujudkan khairul ummah pada tahun 2030. Untuk menjalankan visinya, PGSD Unira Malang memiliki 5 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, dinamis, efektif, dan efisien berbasis teknologi sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu kependidikan, dan iptek dalam mengembangkan sekolah dasar. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengkaji dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dasar berbasis multikultural Indonesia. Selanjutnya, misi yang keempat yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan dasar berbasis multikultural Indonesia, serta menerapkan dan menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tujuan dari Prodi PGSD Unira Malang yaitu menghasilkan guru yang memiliki kompetensi akademik, pemahaman peserta didik, kemampuan pedagogik,
kompetensi pengembangan kepribadian dan profesionalisme, memiliki kemampuan melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat, serta memiliki kemampuan bersaing di era globalisasi berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat kalian yang punya bakat, bisa kalian salurkan di UKM Unira Malang. Ada IKDA, yaitu UKM tentang keagamaan, ada paduan suara, pagar nusa, UKM seni, pramuka, dan masih banyak lagi. Sekarang, PGSD Unira udah akreditasi B loh, jadi kalau lulus nanti kalian nggak perlu khawatir. Nah, untuk lebih jelasnya terkait biaya dan lain-lain, kalian bisa cek di brosur Unira. Silahkan dibagi ya. Nah, itulah tadi tentang kampus Unira Malang. Apakah kalian sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Kak, saya mau tanya, bagaimana misalnya aku mau kerja tapi juga ingin kuliah? Bisa kok kuliah sambil kerja di Unira Malang. Kan di PGSD sekarang kelasnya ada 2. Kelas A sama kelas B. Nanti kamu akan masuk di kelas B. Kak, tanya. Seandainya lulus dari program studi Unira, apakah aku hanya akan menjadi guru SD? Oh tidak, jika kamu kuliah di PGSD Unira, kamu lulus tidak hanya akan menjadi guru, tapi bisa menjadi konsultan di bidang pendidikan dan pembelajaran, pemberdaya pendidikan masyarakat, menjadi pelatih atau fasilitator, peneliti di bidang pendidikan, dan usaha mandiri. Oh, jadi PGSD itu peluangnya banyak ya? Iya dek, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oh iya, ini Kak Nia punya masker. Nah, dipakai ya, dibagi satu-satu. Nah, kan kita sudah menerima masker satu-satu. Sekarang silahkan dipakai dulu. Nah, meskipun masker ini tidak melindungi 100%, tetapi ini tetap dipakai ya. Nah, perlindungan juga diperkuat dengan selalu rajin cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Buat kalian yang mau kuliah PGSD di Unira aja ya, sekarang sudah dibuka PMB online. Cek aja di pmbuniramalang.ac.id. Iya, Kak. Sebelum saya akhiri, adakah yang masih bingung? Tidak, Kak. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you.